Pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat sekali antara pendidikan, teknologi, dan juga santri. Untuk itu kita akan bahas bersama UNU Pasuruan dan Pendidikan Teknologi Inklusif untuk generasi emas santri. Kita akan bahas bersama di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali dengan saya Indah Gumaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda dengan program spesial kita yaitu Kopi Darmo. Di sore hari ini kita akan mengupas begitu ya, lebih jauh lagi terkait dengan ilmu teknologi atau kepakaran teknologi, tapi kita kaitkan juga dengan yang namanya santri. Wah, ini kira-kira akan sangat menarik sekali ya. Kalau begitu langsung saja di sini sudah kita hadirkan di studio TV 9 Nusantara. Yang pertama ada Dr. Ahmad Husairi ST, Master of Engineering, pakar teknologi energi atau bisa kita akrab atau bisa kita sapa bersama yaitu Gus Husairi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini sepertinya waktu itu kita sudah sempat ketemu ya. Pembahasan di beberapa episode sebelum ini, tapi akhirnya sekarang kita bisa bertatap muka. Alhamdulillah. Ini jadi kenyataan berarti doa waktu itu. Oke, baik. Berikutnya di sampingnya juga sudah ada Dr. Arga Triandana MPD selaku Direktur Inklusif Teknologi UNU Pasuruan. Assalamualaikum Mas Arga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bersama Mas dan Gus Teknik ini ya. Oke, langsung kita to the point ini. Saya ke Gus Husairi. Melihat santri saat ini, kita pasti stigma kita di masyarakat adalah ilmu agama. Tapi bukan berarti saja seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan ilmu agama, tapi santri juga ingin sekali belajar ilmu teknologi, apakah sebenarnya ada Al-Quran yang mendasari itu dan mungkin ada perintahnya mungkin Gus? Kami silahkan. Iya, jadi sekitar tahun 2007 itu saya itu sowan ke Gus Dur almarhum itu. Saya pamit ke beliau. Nah, beliau itu cuma berpesan begini kepada saya. Dunia Islam itu tertinggal dengan dunia Barat karena ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Jadi umat Islam menganggap bahwa belajar ilmu agama itu dianggap lebih utama. Sementara itu dunia Barat mengejar ketertinggalan di zaman keemasan Islam itu yang waktu itu ada Ibnu Sina, Al-Jabar dan seterusnya. Itu hingga kini kita terbuai dengan masa-masa seperti itu. Dan kita sekarang posisinya sedang tertinggal. Nah, beliau menghendaki maksudnya mungkin kepada saya, tapi saya nggak tahu apakah itu secara general kepada Nahdliyin atau umat Islam yang lain. Saya nggak tahu. Ya, saya kira kita pun kalau mau belajar ilmu umum itu sebenarnya sudah bagian dari thalabul ilmi. Jadi ilmu itu tidak boleh dipisahkan karena sumber dari iptek, sumber dari ilmu itu dalam persepsi saya, dalam pemahaman saya itu sumbernya tetap dari agama. Bisa seperti itu ya? Iya. Jadi kalau kita berbicara satu diagram, lingkaran paling besar itu adalah agama. Kemudian di dalamnya ada lingkaran lebih kecil lagi, itu filsafat. Di dalamnya lagi itu ada pengetahuan, kemudian ada ilmu, kemudian ada rekayasa, kemudian ada masterpiece of technology di dalamnya. Nah, bagaimana kita menguasai itu sebenarnya semuanya itu bersumber dari agama. Dari agama tertentu. Betul. Seperti yang saya tekuni selama ini bahwa ilmu nuklir pun itu sebenarnya dari kata Zahra yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tetap semua itu bersumber dari Al-Quran ya, termasuk ilmu agama. Dan tadi kalau misalnya kadang stigma di masyarakat adalah santri itu hanya belajar ilmu agama. Ternyata kalau kita melihat sudut pandang yang lain pemirsa, ilmu atau dari teknologi sendiri itu juga bagian dari ilmu agama. Oke, baik. Mungkin kita geser terlebih dahulu kepada Mas Arga di sini ya. Kalau misalnya saya jadi penasaran juga, kita ingin sekaligus kenalan dengan yang namanya UNU Pasuruan terkhusus ini ya, dari segi pendidikan teknologinya. Ini teknologi seperti apa yang
gagas di sana, lalu generasi seperti apa yang ingin dilahirkan dari UNU Pasuruan? Kami silakan. Oke. Kami sangat menyadari gitu ya, kebetulan kita itu UNU Pasuruan termasuk universitas yang baru gitu ya, sehingga berkembang bersamaan dengan tren masa yang cukup cepat perubahannya. Sehingga atas kesadaran itu, hasil analisis dan sebagainya, sehingga tidak cukup dengan belajar dalam kelas saja. Dengan kita menyiapkan atau mendevelop khusus bagaimana teknologi itu bisa memberikan fasilitas kepada tentunya inklusi ya, inklusi yang merasa santri yang selama ini mungkin tidak mendapatkan tempat untuk belajar dan sebagainya, sehingga ada lembaga otonom yang namanya Inclusive Technology Center. Jadi segala teknologi yang menjadi keresahan di masyarakat, tren sekarang berkaitan dengan algoritma, bagaimana kecenderungan terakhir Gen Z itu untuk berkuliah sudah mulai berkurang, sehingga ingin menjadi afiliator, menjadi content creator, sehingga kita fasilitasi itu semuanya. Sehingga teknologi yang muncul sekarang tidak hanya mengacu pada jurusan-jurusan yang mungkin selama ini sudah menjadi formal. Jadi kita siapkan contoh yang sekarang sedang berjalan gitu ya, teman-teman yang notabene-nya santri sekarang sudah berangkat ke luar negeri beberapa, di Jepang, di Malaysia, di Taiwan, di Turki. Selain itu kita sedang menyiapkan untuk AI. Yang saat ini semua pasti sudah familiar dengan AI, jadi kita siapkan dari beberapa teknologi-teknologi ya dengan pendekatan AI, dan ini sekarang sedang berjalan startup. Jadi di Inclusive Technology Center yang di bawah naungan UNU Pasuruan ini sudah ada, selain dari pelatihan awal kita siapkan sampai pada saat startup, akhirnya pada sustainable lab. Jadi dia jadi living lab, bisa meng-hire peserta-peserta baru, dan ini sudah mulai menjadi ekosistem. Jadi seperti itu, sehingga cukup serius kita untuk next generation skill ya. Jadi dengan kebutuhan yang cukup cepat saat ini, sehingga kita sudah mempersiapkan itu semuanya. Oke. Saya pikir tadi itu berbentuk jurusan, tapi ternyata ini Ini istilahnya lembaga ada otonom. lab-nya begitu ya, Lab-nya. ada laboratoriumnya. Seperti mungkin ada satu contoh begitu yang bisa diceritakan kepada sebenarnya tetap mengacu pada 5 lab yang sudah kita bangun ya. Yang pertama gitu berkaitan dengan kajian inklusi terkait dengan masalah apa sih, apakah ini hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu atau eksklusif gitu ya, sehingga setelah itu kita coba rekayasa teknologinya. Jadi kira-kira apa yang bisa mengatasi masalah di kaum-kaum inklusi gitu ya. Selanjutnya setelah itu ada yang namanya accessibility lab. Jadi aksesnya bisa dilakukan apa tidak. Baru masuk kepada startup, pembuatan startup. Ketika sudah dicobakan secara terbatas bisa dilakukan, kita langsung buat startup secara mandiri, baru menjadi living lab. Ada 5 itu. Contoh yang sekarang sedang berjalan, ada pengolahan kambing yang berbasis IoT, jadi semua digital. Jadi kalau mau invest, kebetulan kita coba dari dosen-dosen dulu ya. Jadi dosen yang selama ini mungkin hanya mengajar, ya sudah tidak perlu ke kandang. Cukup ngecek di HP-nya saja. Jadi itu sudah kita mulai dari startup-startup baru itu. Itu yang pertama. Ada juga yang sedang berjalan sekarang, digital marketing ya pastinya. Jadi kita di gedung ITC, silakan nanti bisa bermain-main di gedung ITC yang ada di Pasuruan. Itu kita sudah menyewakan ya. Selain ada workspace, ada mini hall, memang selain kita sewakan. mahasiswa UNU Pasuruan boleh? Memang untuk itu gitu ya. Kalau sudah di luar kan ada mahasiswa yang atau masyarakat yang tidak memilih untuk kuliah. Nah, dia biasanya ikut pelatihan kami, kan bersertifikat ya, CIP kalau katakanlah di AI, lalu dia buat startup, dan di situ kita buat sekat-sekat untuk TikTok, streaming dan sebagainya, sehingga silakan ini menjadi pilihan kepada masyarakat, khususnya ya siapapun itu, dikatakan inklusi kan, teknologi inklusi, siapapun itu yang mau mengembangkan diri, kita memfasilitasi itu. Ini mungkin ada sedikit tanggapan dari Gus Sairi. Menarik. Iya, saya kira memang perguruan tinggi itu harus sudah mulai beranjak. Dari teaching university ke innovation, research and innovation university. Jadi sudah saatnya UNU Pasuruan melangkah ke arah sana. Baik. Mungkin nanti kita juga akan ngomongin seputar bagaimana kondisi teknologi energi di Indonesia dan apakah bisa santri dimaksimalkan untuk menuju ke arah sana. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar tadi Indah sempat janjiin ya, kita akan curhat lagi nih kepada Gus Kusairi begitu ya. Terkait dengan bagaimana supaya santri-santri ini bisa memaksimalkan teknologi energi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Bagaimana kira-kira Gus? Betul, jadi kalau kita memilih satu teknologi itu seharusnya memang berbasis pada sumber daya alam terdekat. Sehingga ketergantungan teknologi terhadap regional atau negara lain itu dapat ditekan. Oke. Kenapa? Kalau kita tergantung pada negara lain, maka secara tidak langsung pun dalam waktu dekat akan tergantung secara ekonomi, dan secara jangka panjang tergantung juga masalah ekonomi sampai ketahanan pangan dan seterusnya. Jadi kalau misalnya santri atau dalam hal ini mahasiswa-mahasiswi UNU Pasuruan mau berkecimpung atau berperan di sana, saya kira bisa memberdayakan sumber daya alam yang ada di sekitar sana. Kalau memang di sana sudah tergarap full, baru merambah ke regional dan seterusnya dan seterusnya. Oh, seperti itu. Tapi berarti apa yang harus didukung atau mungkin disediakan oleh pengasuh pondok pesantren? Sekiranya apakah fasilitas-fasilitas itu harus dipenuhi juga atau seperti apa? Saya kira dukungan itu bisa dari internal maupun eksternal. Oh, dari eksternal juga bisa. Jadi kalau misalnya pihak pesantren misalnya ingin membuat suatu kolaborasi, misalnya dengan ormas keagamaan lain, misalnya semacam Ikatan Sarjana NU, itu saya kira tidak akan keberatan ya untuk membuat suatu bimbingan secara teknis maupun secara ilmiah. Jadi harusnya tidak ada kendala lagi sudah sebenarnya. Jadi aman ya, aman solusi harusnya. sudah banyak. Karena kita sumber daya manusia Indonesia itu sebenarnya sudah dalam tanda petik itu sudah lengkap sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengelaborasi dan membuat satu kolaborasi besar yang itu bisa kita ambil manfaatnya. Tapi Gus, kalau melihat dari potensi yang ada di Indonesia sendiri terkait dengan teknologi energinya, itu bagaimana? Saya kira kalau secara nasional kita misalnya membuat kebijakan untuk energi berbasis sumber daya alam nasional, saya kira banyak anak bangsa yang akan berperan. Termasuk misalnya nanti di wilayah Pasuruan misalnya. Di Pasuruan itu punya sumber daya apa? Nanti kita bisa gali bersama. Saya kira panas bumi juga ada di sana. Iya. Cuman kandungannya memang kan kalau panas bumi kita masih potensial ya, hitungannya masih hitungan di atas kertas, begitu dieksplor belum tentu hasilnya segitu. Kalau misalnya mau yang lebih dalam tanda lebih menyentuh ke masyarakat, bisa memanfaatkan sumber daya yang dalam tanda petik itu sudah melimpah di sana. Jadi misalnya tadi kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Rektor UNU, itu di sekitar Pasuruan itu ada zona-zona peternakan sapi gitu. Jadi kalau misalnya itu dimanfaatkan untuk mengembangkan ke arah yang lebih bermanfaat, saya kira bisa. Oke, baik. Ini tadi saya agak salpok ini sama Mas Arga, kayaknya setelah apa yang disampaikan oleh Gus Kusairi langsung dipikirkan, habis ini ada apa lagi ya. Oke, Mas Arga, melanjutkan yang tadi, sekiranya kita ingin tahu lebih jauh lagi terkait dengan realisasinya kepada teknologi energi atau sumber energi yang ada di sekitar UNU Pasuruan. Tadi ada cerita menarik belum dibagikan kepada pemirsa, boleh? Siap pemirsa. Jadi pentingnya kita kolaborasi gitu. Jadi kami kebetulan berkolaborasi dengan Dr. Husairi juga sebagai ahli energi. Akhirnya banyak juga gitu yang lebih tajam yang bisa kita kerjakan gitu. Selama ini kita 2 tahun terakhir kembali ke program tadi. Jadi ada masalah terkait dengan peternakan pastinya ada kotoran-kotoran hewan yang perlu kita olah gitu ya. Itu menjadi concern kita. Jadi di KKN jadi ada program KKN di tempat kami, itu akhirnya fokus ke beberapa daerah-daerah yang menjadi tumpukan kotoran hewan. Untuk pengolahan apa? Yang masih berjalan pengolahan biogas ya. Biogas, tetapi ternyata setelah mahasiswa ini turun gitu ya. Kan mahasiswa sekarang kan cukup cepat ya, kreatif gitu. Kami menemukan termasuk di mahasiswa kami gitu ya. Ketika skripsi
dari dia mengolah kotoran hewan, dia membawa pempes ke saya. Jadi dia, Pak, ini bagaimana Pak untuk pengolahannya? Akhirnya kita coba lakukan kajian, ya. Kebetulan kami di pendidikan biologi juga. Akhirnya kita menemukan pengolahannya di dalam pampers itu, gelnya untuk ekoenzim, untuk kompos, ya kompos yang pastinya kita bermain-main di wilayah perlakuan gitu ya, yang lebih bagus. Dan untuk padatannya kita juga bisa gunakan produk. Maksud kami ternyata dengan kolaborasi gitu ya, banyak yang bisa kita kerjakan. Energi dan mohon maaf di Jawa Timur ini kan cukup kaya untuk bagaimana yang sudah kita diskusikan dengan Dr. Kuseri juga, bahwa ternyata banyak yang bisa kita ambil. Oke, baik Mas Arga. Ini kita tahan dulu. Ini sebenarnya masih banyak sekali obrolan menarik, tapi kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, ini rasa-rasanya ternyata ada banyak sekali begitu ya. Salah satunya yaitu dari UNU Pasuruan. Ini kita nggak bisa lagi yang namanya underestimate. Ternyata UNU Pasuruan ini sudah luar biasa, lebih dari apa yang saya bayangkan nih Mas Arga. Ini jujur dari hati yang paling dalam ini. Mungkin tadi sempat terjeda, boleh dilanjutkan kembali. Ada kolaborasi dengan berbagai pihak juga, boleh? Oke. Silakan. Terima kasih. Jadi kita menjadi kekuatan kita itu sekarang adalah kolaborasi. Sebenarnya kami ini harusnya bersama dengan 2 direktur lagi yang di lembaga otonom ya. Sekarang sedang di Thailand, satunya Bapak Saiful, Dr. Saiful, yang satunya Dr. Amang sedang di Malaysia. Itu juga sedang kolaborasi. Kebetulan Dr. Saiful itu yang berada di lembaga otonom yang namanya Sinofit. Jadi berfokus pada filantropi. Gitu ya. Jadi bagaimana pendanaan ekonomi yang ada di kampus, kemandirian kampus itu semua ada di bagian Sinofit gitu ya. Sedangkan yang Dr. Amang ini di bagian Rilpak itu ada inovasi ya, innovation research. Jadi ada hilirisasi sebenarnya dari penelitian dosen, dari masalah-masalah apa itu fokus di penelitian itu, sehingga nanti ketiga ini pasti akan saling berkesinambungan ya, saling mengisi gitu ya. Ketika kami di Inclusive Technology Center katakanlah kita sudah membuat startup sampai pada living lab, itu nanti akan ditopang dengan pendanaan otomatis kan lebih besar. Bagaimana menjadi investasi dan sebagainya itu nanti Sinofit yang membantu kami. Sedangkan permasalahan-permasalahan awal yang akhirnya menjadi hilirisasi itu dari Rilpak. Sehingga 3 lembaga otonom ini, kenapa lagi-lagi gebrakan Pak Rektor itu akhirnya berani membuat lembaga otonom gitu ya. Sehingga apa yang menjadi percepatan-percepatan tidak perlu menunggu menambah program studi apa lagi ya dulu ya gitu. Karena memang ada percepatan-percepatan permasalahan juga yang diketahui sekarang itu. Sehingga sekalian nih mungkin ada pemirsa yang tertarik gitu ya. Kalau tertarik kuliah di UNU silakan. Jadi kami ada beberapa program studi gitu ya, dari perbankan syariah, ada pendidikan agama Islam, ada DKV di Fakultas Ilmu Komunikasi, teknik juga, teknik kimia, teknik industri, teknik pengolahan hasil pangan, dan ada pendidikan biologi, pendidikan matematika, dan pendidikan fisika. Itu di formal di UNU Pasuruan. Tetapi bagi mungkin ada lulusan SMK atau yang sudah sarjana yang ingin mencoba untuk keluar dari zona nyaman, gitu, ingin membuat startup, silakan bisa bergabung dengan kami juga di 3 lembaga otonom. Kalau di lembaga pelatihan yang memungkinkan untuk bergabung sama kami di Inclusive Technology Center. Di waktu dekat kita ada beberapa pelatihan, salah satunya di AI. Jadi ada beberapa program studi atau jurusan-jurusan atau fokus skill yang nanti akan kita fasilitasi dan bersertifikat dan bergelar gitu ya. Jadi cukup berapa bulan saja bisa mendapatkan gelar untuk CIP. Oke, baik. Kalau tadi ada sedikit permasalahan juga yang dibahas. Mungkin kacamata kita akan terlalu sempit kalau kita hanya melihat bagaimana nasional begitu. Kalau saya menuju kepada Gus Kusairi, melihat secara global begitu ya. Kemarin kita sempat melihat juga kenyataan bahwa minyak jadi langka, lalu juga ada berbagai permasalahan yang muncul berikutnya. Ini solusinya ada nggak sih Gus? Ini bagaimana ini? Iya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan itu, bahwa pemilihan pemanfaatan teknologi baik pada sisi energi maupun yang lain. Kalau kita mau bijak itu seharusnya berbasis pada bagaimana sumber daya alam yang kita miliki. Jadi kalau kita misalnya kandungan minyak kita misalnya sudah menipis, sudah saatnya kita itu melirik pada
alternatif yang lain. Oh. Jadi ketika kita kekurangan pasokan BBM dari luar negeri, ada kendala misalnya seperti kondisi global saat ini, kita tidak lagi ketergantungan. Jadi kita bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Sumber daya alam yang ada. Baik itu baru maupun terbarukan. Oh, oke, baik. Ini berarti masih ada kemungkinan, masih aman begitu ya? Masih aman harusnya. Karena masih banyak sekali cadangan-cadangan dan sumber daya energi yang ada di Indonesia. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini, pemirsa. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng, arang-arang pintar. Masih di Kopi Darmo, Kopdar bareng, arang-arang pintar. Oke, Jawa Kopdar dengan tema kita di sore hari ini, Unu Pasuruan dan Pendidikan Teknologi Inklusif untuk Generasi Emas Santri. Ternyata tadi ya, saya hanya sedikit sebenarnya ngobrol bersama dengan Gus Kusairi, dengan Mas Arga, tapi kita bisa melihat bahwa ternyata Indonesia masih banyak sekali potensi-potensi sumber daya energi yang bisa dikembangkan dan juga bisa dimaksimalkan. Namun pastinya kita juga masih memerlukan bagaimana pengelolaan yang baik, bagaimana juga nanti kita juga nggak terlalu cemas-cemas banget gitu ya kalau ngerasa loh nanti kalau minyaknya habis gimana? Masih ada energi-energi yang lain yang bisa dimanfaatkan sebagai penggantinya. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Gus Kusairi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang sedang menonton, kami silakan. Baik, terima kasih. Jadi kondisi global yang diinisiasi di Teluk itu sebenarnya itu menyadarkan kita sebagai bangsa, baik itu pada level pengelola negara maupun pada sisi masyarakat, bahwa pemanfaatan teknologi berbasis sumber daya alam di negara kita atau berbasis sumber daya alam nasional itu sangat penting. Karena ketergantungan teknologi itu nanti berimbas pada ketergantungan ekonomi, ketergantungan pertahanan, ketergantungan pangan, dan seterusnya. Banyak sekali cabang-cabangnya. Jadi itu dari sisi pengelola negara. Sementara itu dari sisi masyarakat, masyarakat harus sudah mulai sadar bahwa sebenarnya kalau kita mau menyadari hal sekecil apapun yang kita lakukan di rumah kita, itu sebenarnya kalau kita cermati itu masih bisa bermanfaat. Saya misalnya ambil contoh, kita memilah sampah aja. Memilah sampah dari rumah itu ternyata dampaknya besar. Dari sisi pengolahan sampah organik, dari sisi pengolahan sampah anorganik, itu kalau situ sudah terpilah maka sudah selesai di hulunya. Bahkan kalau kita mau sedikit kreatif, itu akan jadi produktif. Nah, kalau itu dikolaborasikan pada level yang paling rendah, misalnya pada level RT, itu bisa jadi cuan. Nah, sekarang bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa hal-hal sekecil seperti itu tuh bisa memberikan kontribusi positif pada bangsa dan negara. Oke, baik. Ini selalu ada ide-ide menarik ya di setiap segmennya sama Gus Kusairi. Mungkin Mas Arga boleh memberikan closing statement juga, kami silahkan. Oke, seperti yang disampaikan Dr. Kusairi, ternyata belajar itu tidak hanya duduk di kelas seperti itu kan. Betul, jadi setuju. Apalagi di tren masa kini gitu ya, sehingga tantangan abad 21 mungkin saya selalu ingin mengingatkan bahwa ada 3 kan. Bagaimana kita belajar learning to know, gitu ya, mengetahui sesuatu, terus learning to do. Setelah itu kita bagaimana mengerjakan sesuatu yang kita pelajari, dan yang terpenting terakhir, learning to live together. Jadi ada 3 ini di tantangan abad 21, dengan adanya yang sudah kita siapkan dari universitas, dengan adanya lembaga-lembaga pelatihan dan apapun itu untuk peningkatan skill, sebenarnya untuk menjawab itu semua. Dengan ketidakpastian, dengan berbagai ketidakpastian yang sedang tren di beberapa FYP dan sebagainya ini, ketika kita menjaga ini semuanya dan berbasis passion, pastinya itu kita akan bisa menatap masa depan gitu ya. Santri yang selama ini menganggap saya tidak punya kesempatan, sekarang sudah berbeda masanya. Berbeda paradigma itu sudah harus benar-benar kita rubah, bahwa generasi emas itu milik siapapun. Makanya pendidikan inklusi itu hadir, bagaimana kita bisa menjadi leader. Kalau kita hanya mendengarkan, kita nanti di generasi emas akan menjadi sesuatu yang luar biasa, hanya menjadi mimpi, kita akan menjadi follower. Karena banyak yang menunggu,
di pintu-pintu negara di luar negara kita ini. Gitu Iya, saja. iya, iya. Oke, baik, terima kasih Gus Husairi, Mas Arga. Sama-sama. Ini pemirsa terakhir ya dari Indah, dari yang nggak pasti-pasti di dunia ini, di FYP kita pilih yang pasti-pasti aja, yaitu UNU Pasuruan ya. Jadi ini sudah yang paling mantap gitu ya, sudah ACC dari Gus Husairi, di sini juga ada Mas Arga. Tentunya tadi nggak cuma mahasiswa UNU Pasuruan ya, bisa main-main dulu ke ITC tadi ya. ITC, boleh. Jadi wah, ini menjadi salah satu yang menarik ya. Oke pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaydi, mewakili Singapura yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopi Darmo orang-orang pintar.